anak ditaruh di panci, ditaruh lemari. Bapak 37. Ya udah kan diurus saja gitu. Terus jangan ibunya dikucilkan atau anaknya kalau sudah gede dikucilkan. Anak janda lah yang ini, kasihan gitu tuh. Gimana manusiawinya ente gitu. Kalau dikembalikan, kalau sampai terjadi di keluarga begitu, wih amit-amit saya sih, cemplungnya. 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Kita saya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fi darin amin. Perdebatan kemarin bukan karena saya perdebatan yang senang, saya melihat Abah itu ngomongnya jelas, malah makin tegas gitu, saya tinggal aja. Saya udah senang gitu kan. Cuma rupanya nggak ada yang nyetop, bablas gitu. Kalau setannya satu, setan tegal. Saya hanya mengulang lagi kejadian yang kemarin itu, cerita tentang Siti Maryam. Pandangan saya beda dengan pandangan itu tentang masalah ayat yang disampaikan oleh saya tadi. Ayatnya kan Wauzi lagi ya? Ya, ayat yang mukul pohon itu. Pohon asem. kalau pakai kacamata nggak kelihatan. Wauzi ilaiki. Ada tuh. Yang waluzi ilaiki itu kan. Kalau Abah kan itu kan ahli torikot, ahli bangsa, Jadukan. ilmu kanuragan, maka memandang itu mengartikannya dengan secara kanuragan. Kayak nanti hadza asoya gitu kan, artinya kan ya ardul la'i itu kan, wahai tanah di sebelah itu air. Itu menjadi juga itu kan kalau diamalkan untuk menangani masalah kebanjiran. Itu kan ceritanya Nabi Nuh, doanya Nabi Nuh. Nah ini kan bagus sih, ilaika bijidin naklat itu sedikit alaika rutoban janiyah. Membicarakan rutoban janiyah aja susah bikin obat ini banyak kan. Jadi yang ada di Ariha itu kan antara perbatasan Yerusalem dengan Yordan. Itu di situ banyak sekali pohonan korma. Yang jadi di situ itu, kalau ente tahu kormanya itu majdul. Kalau apa mau majdul, ya Inggrisnya yang majdul lah. Itu kormanya gede-gede, itunya kulitnya tebal, beda dengan korma Nabawi yang hitam-hitam itu. Itu yang tumbuh di Madinah, tapi kalau yang tumbuh di situ majdul. Fakuli wasrobi gitu. Saya juga nggak ngerti. Korma cuma 3 batang, 3 ini aja, kemudian dimasukkan direbus, saya sehat gitu, apa bisa kuat gitu. Saya kok ya yang roti korma yang dari Indonesia itu 1 pak sendirian aja tuh nggak kenyang gitu. Kan ada tuh kalau bulan puasa katanya kita pakai takjil, makanya 1 pak lah tuh nggak sampai bisa. Kalau orang Madiun belum kena nasi belum makan. Oh iya. Apalagi nasi jagung sama aja. Apalagi kalau belum ada kecap. Capek udah. Soto ada kecap.
Sampai dia bernazar tidak bicara dengan orang lain. Saking malunya, saya tidak mau saya ketemu orang. Paramitanya ketika itu gede sekali. Nah, saya memandangnya di sini ayat ini bahwa ada orang itu lahir nggak pakai bapak sama ibu. Nabi Adam dengan Hawa. Ada orang lahir tanpa bapak, ya kan? Tapi nggak ada orang lahir tanpa ibu. Masa kan nggak pun tengah? Ada dadang aja dari batu. Ada dadang. Dari batu. Iya kan? Ngambek lagi. Ngambek aja. Jadi kalau ada di masyarakat terjadi begitu, mau perlu disibukkan. Ya kan? Ada kemarin itu anak ditaruh di panci, ditaruh lemari. Bapak 37. Ya udah kan diurus saja gitu. Terus jangan ibunya dikucilkan atau anaknya kalau sudah gede dikucilkan. Anak janda lah yang ini, kasihan begitu tuh. Gimana manusiawinya ente gitu. Kalau dikembalikan, kalau sampai terjadi di keluarga begitu, wih amit-amit saya sedikit cemplungnya. Saya kemarin dikeroyok sama ibu itu di radio dalam gara-gara masalah kawan. Gak tahu mungkin dia punya kasus sama suaminya. Rame di pengajian, saya disalahkan sebagai laki-laki. Semua perempuan, ada 50 perempuan, lakinya saya sendiri paling ganteng. Asik. Ya iyalah. Saya mengatakan kalau terjadi keributan yang menjadikan perceraian, di Quran itu begitu. Bukan masalah sakit, ambil itu perwakilan dari suami dan datangkan perwakilan dari istri. Gitu maksud saya. Yang namanya apa? Lupa lagi namanya apa sih kalau sebelum itu namanya konsultasi lah apa gitu kan. Itu diadakan begitu. Bukan musik, bukan curhat. Sebetulnya dulu kita tuh rame-rame bikin namanya P4. P4 itu pusat kegiatan untuk setiap kecamatan bagi orang-orang yang mau nikah dan mau cerai. Nggak tahunya itu nggak jadi. Itu lihat di PWI misalnya itu kantornya Megul, udah ke kuburan sana. Di Kebon Nanas. Orang sini tuh menganggap pemerintah itu remeh. Padahal maksud saya di situ, ketika mau bikin itu, mau prosesnya itu, orang kalau mau nikah konsultasi dulu, baik secara akidah, kesehatan dan perilaku. Siapa tahu calon suaminya itu mengandung AIDS. Atau calon suaminya atau calon istrinya mengandung AIDS. Kan sekarang kan nggak berlaku pakai itu bagian konsultasi. Di Singapura berlaku, padahal itu ilmunya dari Indonesia. Saya nggak ngerti pemahaman orang Indonesia itu, menggampangkan sekali dengan masalah-masalah itu. Tahu yang diributkan itu pestanya, preweddingnya. Tidak membahas kita kesehatan calon suami, kesehatan calon istri. Iya, yang dibicarakan cuma itu aja. Gimana preweddingnya, yang itu mana, yang ini, yang apa itu. Yang berhasil itu saya dengan kawan-kawan, yaitu membahas tentang masalah juru catat. Atau yang namanya apa namanya yang di KUA itu penghulu. Penghulu itu tidak berhak mengkawinkan. Gak ada ceritanya di penghulu itu harus mengawinkan, gak ada. Yang berhak mengawinkan adalah orang tua. Wali. Kenapa menjadi penghulu yang jadi ini kan? Karena akhirnya waktu itu kan ribut. Sama cari order masing-masing dulu. Akhirnya diputuskan
Kalau pengen kawin gratis itu hari kerja gratis, cuma bayar ongkos pencatatan dan buku nikah saja. Gitu. Pengen enak lagi gratis ya kawin tetap. Ya kamu cuma ngasih rokok pada hansip aja gitu. Itu belum berjalan itu. Jadi ada lembaga yang pranikah itu, dan setelah terjadi perceraian juga harusnya ke situ dulu. Ditengahi gitu kan. Masalahnya apa gitu. Terus berita apakah tidak menyesal mengatakan talak? Kan mungkin lagi nafsu. Dulu apalagi ngomongnya yang nggak enak, ketika lagi bertengkar terus ngomongnya yang nggak enak, terus pulangkan saja ke rumah orang tuaku, hanya bilang begitu. Tidak bisa, itu tidak jatuh talak itu saya talak cek. Jadi semua ngomong, Pak pulangkan saja ke orang tuamu gitu. Lu kan kalau nggak suka masakan istrinya, antatolikotin atau antitolik itu baru satu. Saya tolak 1000 kali, tetap satu. Wow. Nah, udah talak satu, baru ada masa panjang di tenggangnya itu, baru sore, terus sarapan sore, saya talak kedua. Ini si talak dia malam-malamnya toa-toa lagi ya. Pengen sih kawin aja belum, bagaimana mau talak? yang gratis nyarinya, Ya talaknya dalam hati aja. Jadi ini masalahnya. nyarinya yang bayar sih. Jadi di dalam Qurannya itu bukan saya yang itu enak saja katanya laki-laki, dasar laki-laki. Ini kan kasusnya kasus pribadi, naik ke atas tidak seimbang. Kalau laki-laki begini, bukan maksud saya, bukan masalah saksi itu diutus dari orang nikah aja kan ada wakil dari keluarga calon laki-laki. Bukan ada kan kepala rombongannya kan calon orang tua. Terus langsung ngomong, apakah benar sini rumahnya Siti Maimunah atau Siti Markona? Betul, anaknya ini, apakah tidak ada yang melamar? Kan begitu. Kenapa jadinya datang tampak muka, pulang tidak tampak punggung? Ini maksud saya untuk memberikan gentleman agreement terhadap laki-laki. Oh, laki-laki itu dasar kurang aja. Wah, rame lagi saya ini. Maksud saya diurus dua-duanya didatangkan. Ini saya itu lagi ngurus tuh para teman-teman itu. Bisa nggak ya kalau ada perceraian juga itu dulu telah cerai, si pulang dengan talak sekali ditaruh di depan kamu. Kan sama kamu kan kalau nikah kan ditulis di situ depan. Janurnya ada. Kalau sekarang misalkan kalau cerai nggak pakai janur. Ya kan pakai itu pelaras yang garing itu kan, itu aja, itu tandanya cerai. Kalau janur kuning nikah, kalau yang belaraknya pakai belarak yang bisa buat obong-obongan itu buat yang cerai, gitu kira-kira begitu. Kalau cerai kawin mbak organ tunggal 3 hari 3 malam sama, cerai juga nanggap organ 3 hari 3 malam. Terus irung di depan situ, wah ini kaminya ada 3 janda, itu langsung. Kapan kaidahnya selesai, itu langsung. Ya, golongan garangan semua. Jadi maksud saya itu, lembaga ini ada tadi enggak laku. Sehingga kejadian terjadi, oh si calon suami itu adalah penyakitan ini itu bisa terjadi. Yang pusingnya kita bagaimana kepada dan nempel kepada anak, iya kan? Asalnya gini kan.
daripada saya kambing, ternak kambing, lebih baik saya beli satenya. Kambing kan butuh kandang, Masih makan. masih makan. Kalau beli sate, berapa tusuk 10 dibayar selesai, gak sikat, habis uang. Enak begitu ya boleh? Nggak perlu kandang gitu. Itu yang saya ceritakan. Nanti saya besok ini saya ketemu lagi, saya menjelaskan ayat itu biar jelas gitu kan. Ujung-ujungnya mau selesai baru minta maaf ibu-ibu itu. Ibu punya kasus, iya. Nah, saya ngomong punya kasus. Saya ditoyor-toyor gitu kan. Pelampiasan Pak Yai. Biasa tuh ya. Kayaknya kalau melihat cowok itu melihat laki-laki terus semuanya sama. Tak semua laki-laki. Hari Senin lagi PBB minta lagi tentang masalah hitam Cewek, cowok. perempuan. Saya suruh menjelaskan lagi kita perempuan. Jadi gara-gara kayak Husen ini nggak tuntas-tuntas. Kayak Husen ini juga senang begitu diterus-terusan. Ya udah kita tuh nggak setuju dengan kawin sunat nikah, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bayi sakit. Iya, mau bayi ke mau orang tua, Apalagi bayi. itu kan alasannya begini. Itu hanya adat saja. Cerita tentang masalah kesehatannya dan itu tidak ada. Dulu adatnya orang Mesir kuno memang ada. Katanya kalau tidak begitu kurang manis. Cewek kalau nggak disunat kurang manis. Ya kayak cowok. Saya lihat prakteknya itu di Cianjur dan pakai selamatan. Masya Allah itu kejadian gimana ya? Pakai sulit tajam, ini nih, seret itu, bisaan gitu tidak, daging atasnya tidak kena gitu. Itu ada dukunnya, baru salutan gede-gedean, anak itu sampai kocotan, tidak ada rasa manusia. Beda laki-laki, ya kan? Sunat itu karena hanya traumanya saja ketika dipotong. Itu kan enggak. Setelahnya dia setelah obat apanya hilang itu baru bisa. Kalau itu pakai sirih aja sama silet. Kalau enggak pakai welang ke wali welang ya. Tegal biasanya pakai welang. Bambu hapus. itu. Kalau di Tegal sih pakainya bolong. Harus kena bolong itu indah harusnya. Sepinang rasa Pak.